Oke, selamat pagi. Kita di mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan hari ini kita membahas tentang bab 3 ya. Hari ini slide-nya cukup banyak ya. Ada 111 kalau nggak salah. Eh saya akan bahas sekilas-sekilas karena ini sudah pernah dibahas di pengantar metode penelitian gitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung tuliskan di forum diskusi dan nanti Zoom kita mulai jam 1 siang ya, jam 1 siang sampai jam 2 siang. Eh, Tidak begitu banyak membahas tentang materi hari ini tapi lebih banyak diskusi tentang permasalahan-permasalahan yang ingin kamu teliti ya. Karena kita tidak bisa berdiskusi langsung karena kalau pengalaman kemarin ketika kalian menuliskan identifikasi masalah kayaknya jauh lebih enak ketika kita berdiskusi dengan verbal ya, secara verbal. Oke. Uh, saya mengingatkan lagi ini hanya sistematikanya ya. Kemudian uh, saya menekankan lagi sebaiknya penelitian yang digunakan nanti sebagai tugas akhir itu adalah penelitian yang non eksperimen atau deskriptif. Karena kalau yang eksperimen kalian itu sudah ada di mata kuliah tersendiri psikologi eksperimen. Jadi supaya bisa kita bedakan ya, supaya kalian juga mendapatkan pengalaman yang sama antara eksperimen dengan non eksperimen. Oke. Kalau non eksperimen itu yang bisa kalian lakukan adalah uji hubungan, uji pengaruh. Uji pengaruh ini yang kita bilang dengan regresi ya, nanti analisis regresi seberapa besar sih pengaruhnya. Setelah mengetahui hubungan kemudian mencari pengaruh itu juga bisa. Kemudian kita bisa gunakan juga uji beda atau kalau mau menggunakan deskriptif ini untuk mendeskripsikan variabel tertentu. Nah, kapan kalian menggunakan deskriptif, kapan kalian menggunakan non eksperimen? Kalau eksperimen jelas ya ketika kamu ingin melihat suatu metode ini berfungsi dengan efektif atau tidak. Itu eksperimen. Sedangkan non eksperimen dan deskriptif ini kita tidak menguji sebuah metode gitu ya. Kita tidak menguji sebuah teknik tapi kita melihat hubungan, melihat pengaruhnya, kemudian melihat perbedaannya dan mendeskripsikan sesuatu. Nah, kapan kita menggunakan deskriptif? Kalau kamu hanya ingin mendeskripsikan suatu variabel. Jadi kamu hanya ingin melihat kesejahteraan psikologis para lansia yang ditinggal mati pasangannya. Nah, itu deskriptif ya. Karena hanya ingin mendeskripsikan salah satu variabel. Mendeskripsikan satu variabel maksud saya. Nah, sedangkan tadi kalau non eksperimen, kamu ingin mengetahui hubungan, kamu ingin mengetahui pengaruh, kamu ingin mengetahui perbedaan. Nah, itu kita sebut non eksperimen ya. Oke. Nah, harapan saya kalau kamu lihat di jadwal ya, draft bab 1 itu dikumpulkan tanggal, kayaknya salah di jadwalnya, cuma mulai minggu depan kita akan mengerjakan draft bab 1. Nah, oleh karena itu nanti di Zoom kita akan membahas banyak tentang permasalahan yang kalian temui di lapangan. Kemudian seterusnya nanti setelah UTS kalian akan jauh lebih banyak menggunakan lebih banyak bekerja langsung ya, mempraktekkan penelitian kuantitatifnya. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas bab 1 dan bab 2, sekarang kita bahas bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Kita bahas dengan populasi, teknik sampling, kemudian metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan informed consent. Nah, kalau populasi dan teknik sampling ini saya hanya mengambil kembali materi yang ada di PMP. Semoga kalian masih ingat ya. Dalam sebuah penelitian itu pasti kita meneliti individu yang ada dalam populasi ya. Peneliti mengambil sebagian dari populasi yang kita sebut sampel. Jadi contohnya adalah
populasi mahasiswa psikologi di kampus Madiun ya. Itu populasinya. Nah, sampelnya saya ngambil dari semester 4. Nah, itu sampel yang representatif karena saya memang ingin melihat karakternya yang dari semester 4 yang sesuai dengan penelitian saya. Atau saya ambil semester 2 10 orang, semester 4 10 orang, semester 6 10 orang. Itu juga saya bisa sebut sampel yang representatif. Bisa bedakan ya populasi dengan sampel. Populasi itu jauh lebih besar. Nah, kita kan tidak mungkin menilai semua kalau tadi pakai judul lansia tadi, lansia yang ditinggal mati pasangannya di Madiun itu ada berapa ratus orang. Nah, kita tidak mungkin mengambil ya semua orang yang ada di dalam populasi itu. Nah, kita perlu mengambil sampelnya saja karena dia yang mewakili populasi tersebut. Nah, kalau di kuantitatif itu ada sampel representatif supaya bisa menggeneralisasikan. Jadi kita ngetes yang sampel representatif tadi yang kita ambil tadi, hasil dari mereka itu bisa kita terapkan, bisa kita akui kepada populasi. Jadi misalnya contoh tadi saya ambil semester 2 10, semester 3 10, semester 4 10 dan seterusnya. Misalnya dari hasil itu menunjukkan bahwa motivasi belajar mereka rendah gitu ya. Nah, itu hasil bahwa motivasi belajar rendah itu bisa saya katakan pada seluruh populasi. Jadi semua mahasiswa psikologi yang ada di kampus Kota Madiun itu motivasi belajarnya rendah. Misalnya begitu. Nah, meskipun yang tadi yang saya uji hanya 10 orang dari setiap angkatan, tapi saya bisa generalisasikan itu kepada semua mahasiswa yang ada di sana. Oke. Nah, kenapa harus menggunakan sampel? Jelas untuk mengurangi kerepotan. Nah, mungkin kamu meneliti 1000 orang ya. Jika populasinya terlalu besar maka akan ada yang terlewati. Dengan penelitian sampel maka lebih efisien. Kemudian seringkali penelitian populasi dapat bersifat merusak ya karena terlalu banyak orangnya sehingga datanya menjadi sangat tidak hetero ya, tidak homogen, malah terlalu hetero. Adanya bias dalam pengumpulan data dan seringkali tidak mungkin dilakukan dengan penelitian dengan populasi karena terlalu besarnya itu. Nah, permasalahan dalam sampel ini biasanya gini. Berapa jumlah sampel yang akan diambil dan bagaimana teknik pengambilan sampel. Kalau kalian dulu pernah tahu bahwa 30 atau di internet ya, ada yang menuliskan bahwa 30 orang itu paling pas untuk kuantitatif. Tapi sebenarnya patokan 30 ini terlalu apa ya? Cari mudahnya saja. Sebenarnya kita lihat dulu dari populasinya. Kalau populasinya itu di bawah 100 gitu ya, sebaiknya kalian menggunakan teknik sampling yang total population. Tidak dijelaskan di sini. Ini kita sebut sampel jenuh gitu ya. Jadi semua orang yang ada di populasi kita ambil. Jadi misalnya tadi saya menemukan bahwa mahasiswa psikologi itu populasinya di bawah 100, cuma 60 gitu ya. Ya saya ambil semua. Enggak boleh kita ambil 10 tadi di semester 2, 10 di semester 4, 10 di semester 6. Enggak. Ya saya ambil semuanya. Nah, kalau di atas 100, nah, barulah kita menggunakan teknik-teknik tertentu. Ya. Nah, untuk tugas kalian itu seperti yang saya tuliskan di grup minggu lalu itu sempat ditanyakan oleh Sisil. Terima kasih sudah dikonfirmasi bahwa memang saya belum menjelaskan bahwa jumlah subjeknya berapa. Untuk keperluan tugas ini 15-30. Tapi jika kalian bisa menggunakan atau mendapatkan di atas dari 30 itu jauh lebih baik karena penelitiannya akan menjadi lebih sempurna ya. Kenapa sih kok harus besar sampelnya? Kenapa kok nggak boleh cuma 5? Kenapa kok nggak boleh 10? Dasarnya gampang sih ya. Kalau misalnya populasimu 100, kamu cuma ambil 10. Apakah 10 orang ini bisa mewakili 100 orang itu? 90 orang lainnya. Apakah bisa mewakili? Enggak kan? Karena saking besarnya populasi kan karakternya bisa berbeda lagi. Sehingga
Makanya semakin besar sampelnya sebenarnya semakin besar juga hasil yang didapatkan, semakin bagus juga hasil yang didapatkan, semakin valid begitu istilahnya. Nah, seberapa kuat hubungan antara perubahan yang terjadi pada sampel akibat perlakuan juga terjadi pada populasi. Yang tadi saya bilang, kalau kamu semakin besar sampelnya, ya berarti kamu bisa melihat seberapa besar juga pengaruhnya terhadap populasi tersebut gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi representasi sampel itu ada homogenitas populasi. Jadi, populasi itu sangat homogen atau tidak. Kalau sangat variatif, ini agak susah. Misalnya gini ya, saya bilang siswa sekolah di Madiun, ini kan tidak homogen, hetero. Malah lebih hetero karena ada SD, ada SMP, ada SMA, ada ya kan. Terlalu hetero, jaraknya terlalu jauh. Nah, akan lebih baik kamu mengecilkan lagi. Misalnya populasi anak SD. Ya. Supaya jauh lebih homogen. Nah, kemudian besar sampel itu juga, kalau kamu sampelmu terlalu kecil, otomatis nanti hasilnya juga tidak bisa mewakili populasi lainnya. Banyaknya karakter responden yang akan diteliti sangat bervariasi enggak? Misalnya saya meneliti mahasiswanya, ternyata mahasiswanya itu ada yang lansia. Nah, ini kan juga mempengaruhi. Lebih baik dibatasi misalnya mahasiswa usia berapa sampai berapa ya. Dan yang berikutnya adalah ketepatan teknik samplingnya. Caranya mudah sebenarnya untuk menentukan sampel. Yang pertama, tentukan dulu targetnya, populasi targetnya. Kemudian pilih kerangka sampelnya. Tentukan metode samplingnya, teknik sampling ya. Kemudian menentukan ukuran sampel, unit sampel, dan lakukan sebarkan datanya, sebarkan angketnya untuk mendapatkan data. Contoh ini ya, mahasiswa jurusan, populasinya adalah mahasiswa jurusan manajemen Bunda Mulia 2007. Kamu tahu kerangka sampelnya itu ada namanya siapa aja sih yang angkatan 2007, ini namanya ada siapa saja, ternyata sampai 95 ya. Kemudian kamu menggunakan teknik sampling apa? Oh, karena ini populasinya hanya satu angkatan, kayaknya lebih mudah simple random sampling. Lebih cocok simple random sampling. Kalau sudah semua, maka lakukan simple random sampling dengan pengundian. Tentukan ukuran sampelnya. Nah, ini sebenarnya tidak tepat ya, menentukan ukuran sampel sakarepnya seenaknya sendiri, enggak, tapi ada teknik-teknik lagi. Kemudian berdasarkan undian diperoleh nomor berapa aja. Oke, nah pedoman menentukan jumlah sampel gunakan rumus dari Slovin ya. Kemudian interval penaksiran, menaksir kira-kira berapa orang, kita estimasi berapa errornya. Kemudian menaksir dengan parameter proporsi ya. Kemudian menggunakan pendekatan Isaac-Michel. Kemudian juga sama, tapi yang dengan parameter proporsi. Oke. Nah, untuk mata kuliah ini, tugas kali ini kalian tidak perlu menggunakan rumus apapun ya, karena sudah saya tentukan 15 sampai 30 orang saja. Nah, kalau yang paling banyak sering digunakan adalah menggunakan Slovin ya. Atau ada lagi teknik yang menggunakan 30% saja dari populasi. Itu sudah mewakili. Jadi kalau misalnya dari 130 kita ambil 30%-nya berapa? Ada lagi yang 50% ya jauh lebih baik gitu ya. 50% jauh lebih baik. Nah, ini menunjukkan ya, 130 dibagi 1 plus 130 kali 0,05, ini adalah tingkat kesalahan 5% tadi ya. Kita jadikan koma, kemudian kuadratkan sama dengan berapa? 98,11. Berarti kamu harus mengambil sampel sebanyak 99 orang ya. Nggak mungkin ada satu orang yang kamu bagi. Ya, jadi 99 orang.
sampel minimal yang harus diambil. Jadi kalau di atas 99 yo monggo gitu ya. Ini idealnya. Oke, itu yang paling sering digunakan ya Slovin ya, kalau mau gampangnya. Oke, nah teknik sampling yang ada probability, ada non probability. Probability itu setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Seperti tadi, mahasiswa jurusan angkatan 2007. Semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi, melakukan generalisasi. Nah, sedangkan non probability, setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Hasil penelitian tidak dilakukan generalisasi, jadi nggak bisa, karena sebenarnya pada dasarnya gini, cara mudah membedakannya adalah probability itu kamu sudah tahu jumlah populasinya. Jadi kamu tahu bahwa populasi ini 130 orang. Tapi kalau non probability ini adalah kamu tidak tahu populasinya. Jadi misalnya lansia yang ditinggal mati pasangan hidup, kita tidak punya data tentang itu di Madiun misal. Atau kalau kamu bisa mencari tahu datanya di RW kamu ada berapa orang, nah itu berarti jadi probability. Tapi kalau kamu ingin tahu secara massal di Madiun, nah ini misalnya cukup susah. Tidak ada sensus mengenai itu, nah berarti non probability. Atau paling mudah ini, yang biasanya tidak diketahui jumlah populasinya ini adalah ini orang yang mengalami disorientasi seksual. Nah ini kan tidak ada sensus, tidak ada data yang mengatakan jumlah orangnya sekian. Nah itu kita pasti gunakan non probability ya, karena tidak mempunyai peluang yang sama. Jadi misalnya di Madiun ini ada 100 mestinya ya, tapi tidak ada data yang mengungkapkan, tidak ada sensus yang menunjukkan hal itu. Jadi kamu hanya ketemu orang yang setahu kamu dia memiliki karakter tertentu itu. Nah, karakter yang orang-orang lain yang memiliki karakter yang sama tidak mendapatkan peluang yang sama untuk kamu jadikan sampel, karena kamu tidak ketemu kamu gitu. Jadi makanya kita sebut non probability ya. Oke. Setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama, ini tadi sudah bilang. Ini dalam merencanakan sampling probability, idealnya peneliti telah memenuhi beberapa persyaratan berikut. Diketahui besarnya populasi, besarnya sampel yang diinginkan telah ditentukan ya. Tadi menggunakan rumus, dan setiap unsur atau kelompok unsur harus memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Intinya dari probability sampling ini, semua memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih ya, jadi punya hak yang sama untuk dipilih. Ada simple random sampling, jadi sederhana hanya dengan undian. Kemudian stratified random sampling, ini strata ya, digolongkan secara strata. Jadi misalnya ini angkatan 2017, 2018, 2019 misalnya begitu. Nah, ada berapa orang totalnya, ada berapa orang totalnya, ada berapa orang totalnya. Nah, kamu lebih dulu menggunakan rumus Lovin itu dulu, 900 orang, kan totalnya 900 orang. Kemudian kamu tentukan rumusnya tadi dengan estimasi 5%, estimasi error 5%. Nah, hasilnya berapa? Misalnya hasilnya adalah 270. Kamu lihat ada 3 angkatan, kamu bagi 3, berarti rata-rata 90 orang. Jadi untuk angkatan 1 90 orang, angkatan 2 90 orang, angkatan 3 90 orang. Nah, ini stratified random sampling, bahwa setiap strata diambil ya. Atau misalnya jenis kelamin juga bisa. Laki-laki, perempuan, laki-laki ada berapa orang, perempuan ada berapa orang gitu ya. Bisa Slovinnya per kategori ini juga bisa. Nah, seperti ini. Ini kan ada 3 karakter ya, karakter A, B, C. Ini diambil 1, ini diambil 1, ini diambil 1. Jadinya inilah sampelnya. Nah, kalau proportionate stratified random sampling ini mempunyai arti yang signifikan kalau anggota populasinya hetero ya. Jadi secara acak tapi berstrata. Jadi seperti ini.
sama seperti ini, cuma lebih acak, ya. Nah, seperti ini. Ketika anggota populasinya juga berbeda, ya. Strata kan ini juga SD, SMP, SMU, sarjana. Kemudian jumlahnya juga berbeda, presentasenya juga berbeda. Kemudian kita ambil sampelnya. Kalau disproportionate ini ya, tapi kurang proporsional. Jadi sama seperti yang stratified random sampling, ya. Kalau ini proportionate, jadi proporsi. Ini contoh ya. Ini yang contoh disproportionate karena tidak seimbang. Kalau proportionate itu yang seperti ini, seimbang, ya. Strata tapi seimbang. Oke. Nah, kalau yang ini tidak seimbang, jadi yang S3 bisa cuma 4 orang. S3-nya 1 orang, S2-nya 4 orang. Nah, ini yang disproportionate karena tidak seimbang. Seperti yang ini, yang SD 19 orang, SMP 16 orang, SMU 9 orang. Oke, kalau klaster ini kamu lihat per klasternya, areanya. Jadi kalau kamu bilang Madiun, ambil per kecamatan, ambil per kelurahan. Jadi itu. Kalau per kelurahan ini berarti kan kamu per area kamu ambil, ya. Jadi di kelurahan 1, kelurahan A itu berapa orang, kelurahan B berapa orang, supaya apa? Setiap area mewakili. Nah, ini kita nggak bisa sebut strata karena tidak ada tingkatan, ya. Tidak ada perbedaan antara kelurahan A, B, C. Mereka hanya dibedakan berdasarkan area, bukan strata, bukan tingkatan, ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada A, B, C, D, E, F. Nah, yang F kita ambil lagi, ada A, B, C, D, E, F. Kita ambil lagi gitu ya. Kita ambil per klasternya. Jadi misalnya ini juga ya. Di jalan di gang 1, gang 2, gang 3 kita ambil beberapa orang, ya. Kalau sistematik sampling, ini setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval tiap ke n elemen. Jadi misalnya gini, setiap rumah ketiga. Jadi setiap rumah ke apa ya hitungannya ini, kalau 3 dan 5 misalnya. Ganjil misalnya ya. Ini every third house. Jadi setiap rumah ketiga. Kita mulai dari sini 1 2 3 ambil, 1 2 3 ambil, 1 2 3. Nah, ini systematic sampling. Jadi kalau pakai nomor urut bisa kelipatan 3. Jadi nomor urut 3, nomor urut 6, nomor urut 9 gitu terus, ya. Systematic sampling. Nah, kalau sudah probability sampling selesai, kita ke non probability. Ada kuota, ada aksidental, ada purposive, ada total sampling, ada getok ular atau snowball, ya. Tadi ingat, kalau non probability ini kita nggak tahu populasinya. Jadi karena kita nggak tahu jumlah sampelnya, jadi kita langsung saja mematok mau ambil berapa, ya. Nggak bisa pakai rumus Lovin, nggak bisa pakai rumus lain karena kita nggak tahu populasinya. Jadi kita kira-kira saja jumlah guru PNS misalnya ada di sekolah negeri SD misalnya, ya. Sekolah SD negeri di Madiun ini ada berapa jumlahnya, kemudian kalikan kira-kira ada berapa guru, kemudian kalikan, ambil kasarannya saja, angka kasarnya, kemudian kita pilih berapa langsung. Karena 1000 ya, kalau 1000 orang, anggap saja 1000 orang, ya kita ambil aja 100 misalnya, 10%-nya. Tapi kalau misalnya dari populasinya sudah 100 gitu ya, sudah ambil semua aja, ya. Ini sampling kuota. Jadi berdasarkan pertimbangan tertentu. Tapi jangan seenaknya. Jadi misalnya kalau kalian bilang kalian ingin meneliti mahasiswa psikologi di Madiun, nggak bisa kamu bilang populasinya nggak diketahui. Yang psikologi di Madiun universitas mana aja yang ada psikologi, kan cuma kita aja. Jadi sudah tahu sebenarnya populasinya berapa. Tinggal tanya ke universitas ada berapa jumlah orangnya. Nah, itu kalau kuota. Nah, kalau aksidental ini seketemunya aja. Jadi
yang misalnya kamu ingin mengetahui mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan, jadi yang ketemunya dia datang ke perpus, itu kamu kasih angket. Nah itu accidental. Jadi accidental itu bisa kita juga sebut convenience ya. Jadi seketemunya, sedapatnya gitu ya. Atau biasanya kalau kamu berada di supermarket terus tiba-tiba suruh ngisi angket, nah itu termasuk accidental sampling. Kalau purposive ini ada ada karakteristik tertentu. Ingat ya, ada bedanya karakter populasi ya. Ada bedanya karakter populasi dengan kriteria populasi dengan kriteria sampel. Kalau purposive sampling ini ada kriteria populasi, ada kriteria sampel. Tapi kalau teknik lainnya itu hanya ada kriteria populasi atau karakteristik populasi. Nah, kalau purposive sampling saya ulangi lagi bahwa ada karakteristik populasi dan ada karakteristik sampelnya. Contohnya ya. Ini misalnya gini, peneliti ingin mengetahui model pembelajaran aktif, maka sampel yang dipilih yaitu responden yang ahli dalam bidang pembelajaran aktif. Misalnya guru, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, dan lain-lain. Jadi pemilihan sampel ini berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi misalnya populasinya adalah pengajar gitu ya, pengajar di sekolah. Nah, pengajarnya tidak hanya guru, tapi juga bisa wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, pokoknya siapapun yang melakukan yang ada hubungannya dengan pengajaran. Nah, itu karakteristik dari sampel. Jadi purposive sampling ini menspesifikkan lagi dari karakteristik populasi. Kalau sampling jenuh ini tadi saya bilang bahwa semua anggota populasi diambil. Terutama jika di bawah 30 orang ya semuanya diambil. Tapi ada teori lagi yang mengatakan bahwa di bawah 100 itu sebaiknya diambil semua, ya. Nah, kalau snowball sampling ini getok ular tadi ya. Kamu cuma punya satu kenalan. Misalnya tadi yang saya bilang biasanya ini adalah karakteristik yang susah. Jadi yang memiliki disorientasi seksual. Kamu cuma kenal si A. Nah, kamu minta tolong si A, coba dong. Biasanya kan mereka mempunyai komunitas sendiri. Jadi tolong dong tanyakan ke temanmu yang lainnya yang kurang lebih sama misalnya. Ya, si A punya teman B sama C. Begitu seterusnya, B suruh cari lagi, kasihkan angketnya ke teman D, E, F, C juga G, H, I. Gitu seterusnya sampai kamu menemukan cukup banyak sampelnya. Oke, itu untuk teknik sampling. Sekarang metode pengumpulan data. Ini sudah berkali-kali berulang-ulang bahwa ada berbagai macam, ada interview, ada angket, ada observasi. Cuma interview sama observasi ini jauh lebih banyak dominan untuk kualitatif. Kuantitatif hanya untuk penelitian awalnya saja, untuk untuk latar belakang masalah saja. Jadi ini ya, ada observasi, wawancara, angket, tes, dan dokumen. Dokumen jelas tidak akan kamu tanyakan, ini biasanya hanya untuk kuali, begitu wawancara dan observasi, begitu juga observasi dan wawancara ya. Nah, untuk kuantitatif jauh lebih dominan pada angket, kuesioner, dan skala ya. Oke. Angket. Jelas kalau angket ini daftar pertanyaan ya, daftar pertanyaan. Jadi pertanyaannya jelas, mudah dimengerti, layoutnya juga jelas, lebih sifatnya pada kalau untuk kuantitatif jauh lebih sifatnya pada bisa menggunakan model tertutup atau terbuka. Ya, ini monggo dibaca sendiri pro dan kontranya. Open ended itu bisa, close ended juga, terbuka dan tertutup ya. Angket tertutup, terbuka atau angket campuran. Nah, ingat hasil dari angket ini hanya berupa kategori, berupa kode. Berarti ini kalau kamu menggunakan angket itu berarti hasilnya adalah data nominal karena hanya berupa kode. Tidak ada maknanya. Jadi
Misalnya angket tertutup ini ya. Pernahkah Anda memperoleh penataran yang menunjang tugas Anda mengajar bidang studi yang sekarang Anda ajar? Pernah itu dapat nilai 1, tidak itu dapat nilai 2 misalnya. Nah, 1 dan 2 ini hanya berupa kode. Tidak berarti angka 2 di sini itu memiliki dia lebih tinggi nilainya. Enggak. Gitu ya. Itu angket. Nah, beda lagi dengan skala. Skala ini kalau angket berupa pertanyaan hanya sekedar sebagai data faktualnya ya, data faktualnya. Jadi misalnya usia berapa, berapa kali mengakses media sosial, itu kan hanya berupa pertanyaan faktual. Sedangkan skala ini adalah berupa pernyataan, ingin mengungkap. Ya, bedakan pertanyaan dengan pernyataan. Kalau pertanyaan hanya mengatakan, hanya ingin mengungkap faktualnya. Sedangkan kalau pernyataan kita ingin melihat secara tidak langsung, gitu ya. Kan tidak mungkin kita mengatakan kamu stres atau tidak, ya atau tidak, kan tidak mungkin. Nah, untuk kita mengetahui seseorang stres, kita harus mengungkap dengan berbagai pernyataan yang menunjukkan bahwa dia mengalami gejala stres tadi. Misalnya pernyataan pertama, saya akhir-akhir ini saya selalu merasa berdebar ketika bertemu dengan dosen mata kuliah tertentu. Nah, kan itu tidak mengungkap secara langsung bahwa kamu mengalami tekanan gitu. Tapi ketika dikumpulkan nanti, ketika hasilnya dikumpulkan, itu akan menunjukkan bahwa kamu mengalami tekanan atau kamu mengalami stres. Nah, ada jenis-jenis skala sikap, ada Likert scale, ada Thurston, ada Goodman scale. Nah, pembuatan skala sikap ini nanti ada di mata kuliah tertentu, yaitu konstruksi alat ukur. Jadi untuk mata kuliah kita kali ini kuantitatif, kalian tidak diminta untuk membuat skalanya, karena itu adalah proses yang panjang juga ya. Ada mata kuliah tersendiri untuk melakukannya. Nah, oleh karena itu skala yang kalian gunakan ya, saya tidak meminta kalian menggunakan angket atau membuat sendiri skala. Sangat tidak menyarankan karena waktunya akan habis dalam membuat skala, karena prosesnya harus ada uji coba, ada dan sebagainya begitu ya. Jadi gunakan skala dari orang lain. Nanti kan kita bahas apa bedanya skala buat sendiri, orang lain, dan adopsi gitu ya. Oke, nah ini kalau Likert scale ini yang rasanya kalian pasti sering dengar, sangat setuju, setuju, tidak yakin, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, mengukur sikap mahasiswa terhadap dosennya. Nah, ini misalnya ya. Kemudian kalau ini Likert juga. Kalau yang ini, kalau misalnya Likert scale itu lebih mengungkap skala ordinal. Masih ingat ya, data ordinal, interval, rasio nominal. Nominal itu khusus untuk angket ya. Kalau kamu menggunakan angket, berarti data yang kamu dapatkan adalah data nominal. Kalau kamu menggunakan Likert scale, berarti data yang kamu gunakan adalah data ordinal. Kalau kamu menggunakan Thurston scale, itu kamu menggunakan data interval, sedangkan Goodman kamu menggunakan data rasio. Nah, skala Goodman itu hanya memberikan respon yang tegas, ya atau tidak, baik atau buruk, hanya 2 alternatif. Pernah, belum pernah, punya, tidak punya. Ini beda ya. Kalau angket tadi kan juga ada 2 pertanyaan, tapi itu kode yang diberikan, nilai yang diberikan itu tidak bermakna apa-apa, hanya berupa kode. Sedangkan kalau di skala Goodman, baik, buruk, iya, tidak, ini kalau kita ya kasih angka 1, tidak kasih angka 0, itu artinya memang dia tidak memiliki tidak ada nilai di situ ya. 1 berarti lebih tinggi daripada 0, itu maknanya. Skala semantik diferensial atau nanti kita menggunakan ini ya, nah masuk ke Thurston ya, menggunakan garis kontinum
Jadi kalau 1 itu sangat buruk, 5 sangat baik. Nah, kamu kira-kira berada di mana? Bisa jadi kamu di 1,5, bisa jadi di 4,5 gitu ya. Jadi menggunakan sebuah garis kontinum. Skala rating skill ini bermakna. 5, 4, 3, 2, 1-nya juga bermakna ya. Bahwa 5 itu lebih bagus daripada angka 1. Nah, kalau kita menggunakan ada tes proyektif, inventory, intelijensi prestasi. Nah, ini kalian baca sendiri karena sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan instrumen orang lain ya? Apakah kita menggunakan instrumen orang lain atau instrumen sendiri? Ya. Adopsi, adaptasi, translasi atau buat sendiri. Kita bahas dulu adopsi, adaptasi dan translasi ya. Adopsi itu artinya kamu menggunakan instrumen orang lain yang sudah ada secara menyeluruh. Secara utuh tidak kamu ubah apapun. Itu adopsi. Ya. Kapan dilakukan adopsi? Ketika kehandalan, validitas dan reliabilitas alat tersebut, instrumen tersebut sudah oke, nggak perlu validasi ulang lagi. Jadi tingkat kevalitannya, tingkat reliabilitasnya sudah bagus. Kemudian ketika hasil kajian pada hampir semua penelitian lain sebelumnya sudah valid, sudah reliable. Kemudian ketika kamu memiliki keterbatasan dalam waktu dan energi, tidak mungkin kamu melakukan modifikasi. Seperti yang di mata kuliah kali ini, kan kita tidak mungkin menggunakan modifikasi karena waktu yang terbatas, sehingga kalian perlu melakukan adopsi, mengambil instrumen yang ada. Nah, yang perlu kamu tahu ketika melakukan adopsi dari instrumen, kalian perlu tahu siapa yang mengembangkan, siapa yang memvalidasi, dan bagaimana hasil validasinya, dan penelitian mana saja yang menggunakan instrumen tersebut. Dan kalau bisa subjek yang digunakan juga sama ya. Sedangkan adaptasi ini melakukan perubahan. Jadi instrumen yang ada kamu lakukan perubahan, entah dalam bahasanya, dalam tata bahasanya, atau ada item-item yang kamu buang yang kamu rasa tidak cocok. Nah, kalau adaptasi kamu perlu ada proses validasi lagi. Ya, perlu ada proses validasi lagi. Kapan dilakukan adaptasi? Kalau misalnya instrumen yang tersedia sebelumnya dilakukan pada sampel yang berbeda dari punya kamu. Nah, itu lakukanlah adaptasi karena hasilnya akan berbeda. Kemudian harus ada proses validasi ya. Kemudian perbedaan kultur dari penelitian si pembuat instrumen itu ada di budaya barat misalnya ya. Lebih ke budaya barat atau di perkotaan. Nah, sedangkan penelitianmu untuk di pedesaan. Jadi kamu harus melakukan adaptasi. Kamu harus merubah beberapa dengan bahasa yang jauh lebih mudah dipahami. Kemudian harus ada proses validasi ulang. Tetap sama yang perlu kamu jelaskan dalam penelitian kamu ketika melakukan adaptasi. Siapa yang mengembangkan, siapa yang validasi, bagaimana hasil validasinya. Kemudian perubahannya apa saja. Kenapa dilakukan perubahan terhadap instrumen tersebut. Nah, kalau translasi ini sebenarnya kurang lebih sama seperti adopsi, cuma kamu melakukan perubahan pada bahasanya. Ya. Peneliti mengikuti desain umum instrumen tetapi mengubah bahasa tanpa mengubah makna ataupun membuang item. Jadi nggak seperti adaptasi di mana ada membuang itemnya atau mengubah itemnya, tapi hanya mengubah bahasa. Tapi keseluruhan itemnya tidak diubah. Ya, jumlah itemnya, aspek-aspeknya juga tidak diubah. Tapi tetap harus melakukan uji validasi seperti adaptasi. Dari ini langkah-langkahnya. Jadi kamu ketika translasi itu jelas berarti sumber utamanya, instrumen utamanya adalah dari luar dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa peneliti kamu, ya, penelitian kamu. Ini tahapannya. Ya.
translasi kamu terjemahkan. Jadi ada dua penerjemah, ada native sama yang dengan bahasamu, dengan non native ya. Jadi misalnya dari bahasa Inggris ke Indonesia, kamu perlu penerjemah yang dari bahasa Inggris dan orang bahasa Indonesia, ahli bahasa Indonesia ya. Kemudian disintesis, dilihat perbedaannya antara penerjemah 1 dengan penerjemah 2. Kemudian ditranslasi kembali. Jadi misalnya gini, yang pernah saya lakukan adalah seperti ini. Jadi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia itu diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris. Kemudian yang bahasa Inggris, yang hasil translasi bahasa Inggris dicocokkan kembali ke instrumen awal. Apakah maknanya sama atau tidak? Kalau berbeda berarti terjemahannya salah, harus diulang. Kemudian ada uji cobanya, ini di tahap 5. Setelah kamu bisa mengisi kuesioner, sudah diuji cobakan, baru bisa kita sebarkan angket tersebut. Nah, etikanya adopsi, adaptasi, dan translasi, karena kita menggunakan instrumen orang lain, jadi minta izin dulu ya. Biasanya alamat email selalu ada pada artikel atau jurnal, sebutkan institusi awal dan sebagainya. Ini saya kasih contoh bagaimana saya meminta izin kepada salah satu pemilik instrumen tentang personal well-being ya. Saya minta izin untuk ditranslate ke bahasa Indonesia dan saya gunakan untuk penelitian saya. Nah, kalau buat sendiri, ketika nggak ada alat ukurnya yang sesuai dengan tujuan penelitian kamu, tidak ada yang pernah membuat sesuai dengan subjek kamu, populasi kamu, kemudian langkah yang harus dilakukan adalah mengkonstruksi dari awal ya. Ada uji coba, harus ada validasi dari expert judgment, kemudian analisis item, validasi reliabilitas, dan ini langkah-langkahnya. Ini dari aspek, kemudian kamu buat sebuah indikator, mulailah kamu menulis item, uji cobakan di 30-40 subjek yang memiliki karakteristik sama seperti responden kamu. Kemudian kamu analisis, kamu uji reliabilitas dan validitas, kemudian format final, kalau sudah oke, baru bisa kamu sebarkan kepada subjek utama kamu. Teknik analisis data, uji asumsi, ada normalitas, homogenitas, linearitas. Ini sudah kita bahas di statistika lanjutan ya. Semoga ingat ada normalitas, ada homogenitas, ada linearitas. Ini monggo dibaca sendiri ya. Kalau bingung nanti tanyakan. Oke. Ada linearitas. Nah, nanti lihat kapan kita harus menggunakan linearitas, kapan kita harus menggunakan homogenitas. Kalau uji normalitas itu wajib ya, tapi homogen dan linear itu tidak wajib. Kapan menggunakan homogen, kapan menggunakan linear, kalian lihat sendiri di sana. Nah, teknik analisis yang digunakan baik parametrik non parametrik ada panduannya seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi kan jelas ya, kalau parametrik berarti populasinya kamu ketahui, non parametrik berarti tidak kamu ketahui. Ketika kamu sudah menggunakan sampling non parametrik berarti lihatlah di kolom yang ini. Tapi ketika kamu melihat ketika populasimu adalah parametrik berarti lihat yang kolom ini. Kalau jumlah sampelmu satu kelompok berarti bisa menggunakan ini. Untuk uji komparasi ya, komparasi itu uji beda. Kalau kelompokmu ada dua kelompok itu bebas, tidak ada hubungannya, berarti uji T 2 sampel bebas. Kalau pakai parametrik Wilcoxon-Mann-Whitney test. Kalau lebih dari 2 dan sebagainya, ini ngelihatnya begini ya. Nah, kalau kamu melihat hubungan simetris atau asimetris, apapun itu ya, simetris atau timbal balik ya. Nah, itu produk moment bisa, tapi kalau non parametrik gunakan korelasi Spearman. Ya. Nah, kalau sebab akibat ya, sebab akibat, pengaruh sebab akibat pakai regresi linear. Kamu hanya ingin melihat pengaruhnya, yang mana menyebabkan, yang mana akibatnya seberapa besar. Gunakan regresi linear. Nah, kalau di non parametrik berarti regresi ordinal. Nah, ini lebih detail lagi untuk yang non parametrik karena
kamu tentukan dulu data yang kamu punya apa, nominal. Kalau nominal, kalau kamu hanya untuk deskriptif, gunakan teknik binominal atau chi kuadrat, satu sampel. Atau kalau misalnya ini kamu gunakan untuk komparatif, berarti pakai Nemar atau Fisher atau chi kuadrat. Tapi kalau kamu asosiatif hubungan, berarti koefisien kontingensi. Kalau datamu original, pakai sign test Wilcoxon, Kolmogorov, Smirnov, kemudian ANOVA, korelasi Spearman, dan korelasi Kendall-Tau. Ini jangan hilang file ini karena ini pasti akan memudahkan kamu dalam mengerjakan skripsi ya. Jadi jangan tanya kira-kira saya mau pakai apa. Lihat dulu datamu seperti apa, hipotesismu seperti apa, gitu ya. Nah, yang terakhir, informed consent. Informed consent ini sebuah surat yang menunjukkan persetujuan oleh responden mau mengikuti penelitian atau tidak ya. Berisi tentang kesediaan, hak peneliti dan responden, kewajiban peneliti dan responden. Tentang apa sih penelitian ini perlu dituliskan di informed consent. Kenapa sih kita perlu informed consent? Sebenarnya untuk menjaga kerahasiaan dari si responden supaya hasil yang kita terima itu tidak disalahgunakan ya. Namanya ini kode etik. Jadi kita juga harus menjaga etika penelitian. Nah, ini contohnya, ini punya saya pribadi. Jadi saya menjelaskan dulu saya siapa, penelitiannya seperti apa, tujuannya apa, dan resiko-resiko yang dihadapi seperti apa itu harus dituliskan. Yang sebelah sini ini punyanya orang lain, bisa yang bentuk sederhana seperti ini ya. Oke, selesai. Jika ada pertanyaan tuliskan di forum diskusi, nanti akan sekilas saya bahas di Zoom. Kemudian di Zoom jauh lebih banyak diskusi tentang identifikasi masalah kalian ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di Zoom. Bye bye.